Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Putri Anggraini, NPM 202140640537 dari kelas 5A, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Santi Hendayani, MPD. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan apa saja sih perbedaan dari kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Nah, sebelum kita tahu apa sih perbedaan dari Kurmer dan K13, kita harus tahu dulu pengertian kurikulum. Jadi, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya ada perubahan kurikulum di Indonesia. Jadi, kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan ini secara umum didasarkan atas kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada. Jadi, perubahan kurikulum di Indonesia itu apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada kurikulum berbasis kompetensi. Lalu yang kedua ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lalu yang ketiga ada kurikulum 13. Lalu yang terakhir atau yang sekarang sedang dijalankan yaitu kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita masuk di penjelasan tentang perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum 13. Yuk simak. Nah, sekarang kita akan masuk di penjelasan tentang perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum merdeka ditinjau dari tujuannya. Jadi, tujuan kurikulum K13 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Sedangkan tujuan Kurmer atau kurikulum merdeka adalah menekankan karakter profil pelajar Pancasila dan menghasilkan proyek melalui P5. Selanjutnya perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Jadi, rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum merdeka pada rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Lalu, adanya mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Selanjutnya, perbedaan dari kurikulum 13 dan kurikulum merdeka dilihat dari kompetensi yang dituju. Pada kurikulum 13, kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu, KD dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai kompetensi inti yang diorganisasikan per tahun. Sedangkan kurikulum merdeka pada capaian pembelajaran yang disusun per fase, lalu capaian pembelajaran yang dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka dilihat dari perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Pada kurikulum 13, pemerintah menyediakan buku teks dan non-teks. Sedangkan kurikulum merdeka, pemerintah menyediakan buku teks dan non-teks. Lalu contohnya adalah modul ajar dan alur tujuan pembelajaran. Adapun contoh yang lain seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka dilihat dari pelaksanaannya. Pada kurikulum 13, K13 lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang jelas. Sedangkan kurikulum merdeka
Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka dilihat dari penilaian. Pada kurikulum 13 menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.